Jadi kan mama saya itu masuk ke ICU pertama kali di Pondok Indah, kemudian balik ke rumah, kemudian 3 hari di rumah tanpa lagi, masuk ICU lagi di Medistra, dan alhamdulillah sekarang udah di rumah, home care, betul aku mengikuti pesan-pesan yang ada, tapi kondisi mami saya alhamdulillah ya tidak perlu oksigen, tidak perlu ventilator, masih conscious, masih sadar, masih bisa komunikasi. Sekarang lagi dilakukan untuk speech therapy. Jadi selang juga ke sekolah gitu kan, dan juga saya seorang diri ya, dalam artian saya tulang punggung keluarga. Kalau misalkan saya nggak kerja juga nanti bagaimana dengan mami saya dan juga Kiano. Tapi lillahi ta'ala alhamdulillah rezeki selalu ada, Allah selalu mudahkan. Jadi saya masih bisa diberikan kesempatan untuk pertama merawat orang tua. Banyak orang punya banyak duit tapi nggak punya kesempatan untuk merawat orang tua. Jadi, dan kalau saya membayangkannya kalau misalkan kerjaan saya kayak dulu, mungkin saya nggak akan pernah bisa dampingin mami saya. Nah, tapi kan kemarin tuh 2 minggu penuh saya masih bisa merawat mami saya, dan saya bersyukur alhamdulillah ternyata ini adalah nikmat besar. Saya masih bisa dikasih rezeki sekaligus saya dikasih waktu untuk merawat. Iya, kalau bagi saya apapun yang menjadi permintaan orang tua saya ikuti. Jadi kalau saya minta didoain, tolong ya saya kirim pendeta gitu. Tolong ya saya pengen dengar lagu ini, lagu gereja ya. Hal yang bisa saya lakukan untuk menyenangkan hati orang tua saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah mengetahui, Allah tahu niat saya hanya ingin mendampingi mami saya di usianya yang ya tahun ini 75. Tapi di usia ini kalau misalnya sakit, semangat untuk sembuhnya seperti apa sih bayinya? Aduh, bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi gini, saya tuh kan kena demensi ya. Jadi ketika kena demensi kita punya kesulitan untuk berkomunikasi. Mami sakit, apa yang mami rasakan itu kadang-kadang tantrum. Jadi misalkan kalau saya mau dengar lagu gereja, nah itu mesti. Jadi nanti kalau misalkan kadang-kadang tidak diikuti kemauannya, tensinya naik, kan pengaruh ke jantung, nanti bermasalah dengan saturasi oksigennya. Jadi memang kadang-kadang mungkin yang tidak bisa dibayangkan oleh orang yang mungkin tidak melihat keadaan mami saya langsung adalah bagaimana merawat orang tua yang sedang sakit dengan demensi. Jadi kita minta makan gitu kan, dia marah gitu kan, dan kita tetap harus menjaga stabilitas emosinya agar supaya tensinya tetap di 120-130. Kalau misalkan nggak keikutan maunya dan tantrum, itu yang menyebabkan hipertensi. Nanti kalau hipertensinya naik, jantungnya juga kerjanya cepat, pompanya cepat, itu bisa langsung ke pembuluh darah, dan itu yang kami takutkan. Udah ini ya pokoknya kalau semua kadang-kadang diingat, kadang-kadang enggak gitu. Kadang-kadang saya dipanggil mbak, kadang-kadang saya dipanggil nama gitu ya. Apa yang membuat bayi kuat? Keyakinan bahwa saya juga bakal tua. Dan kalau saya tua juga mudah-mudahan saya berdoa agar supaya ada yang ngurusin lah. Namanya kita tua, nggak ada anak yang ngurusin, itu juga ternyata kesedihan sendiri ya. Tapi ya mudah-mudahan apa yang saya lakukan saat ini pertama adalah surga, mamiku adalah surgaku, itu adalah doaku, dan insya Allah mudah-mudahan apa yang saya lakukan saat ini ketika saya tua juga nanti dibalaskan oleh Allah dengan hal yang sama. Punya kesabaran yang luar biasa juga. Punya kesabaran yang luar biasa. Itu semua hadiah dari Allah. Kalau mau dihitung pakai logika manusia sih nggak nyampe ya. Tapi ternyata Allah maha memudahkan, Allah maha menggampangkan. Ada rasa yang kuat pasti ada. Apalagi kalau misalkan ya namanya saya sendiri harus ngurusin mami, harus ngurusin Kiano, kerja gitu kan. Kadang-kadang ada rasa yang suka lewat, tapi kan banyak doanya dalam Al-Quran. Alhamdulillah kita terangkan. Oke ya, kadang ngurusin kerjaan, kadang-kadang lu udah bener-bener gak ke-update juga sama sekali. Tapi saya yakin sehat-sehat aja, alhamdulillah. Bener-bener waktu tuh bagi saya udah gak cukup 24 jam, 28 jam tuh kayaknya tuh kurang aja gitu. Jadi kadang-kadang tapi Ali memaklumi gitu kan. Tadi saya bilang hati-hati ya, misalkan kita baru berangkat gitu ya, hati-hati jaga
ya kondisi kesehatan gitu. Dan kan yang penting kalau Alia kan ada Torik sekarang ya, jadi alhamdulillah begitu. Sering-sering tinggal tentang apa yang dirasain sekarang ke Benji gitu. Ada suaminya, alhamdulillahirabbil alamin. Itulah enaknya begitu ya kalau punya suami ya. Assalamualaikum warahmatullahi